Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani, Komisi 9 DPR RI, fraksi Partai Nasdem. Pemirsa, kali ini saya ingin menyampaikan 4 program yang harus kita kawal bersama. Saya sebagai wakil rakyat, kita semua yang ada di parlemen sebagai wakil rakyat, dan seluruh rakyat Indonesia harus mengawal 4 program ini agar Indonesia ke depan bisa menjadi lebih sejahtera. Yaitu yang pertama adalah pendidikan yang murah, ya. Pendidikan gratis 9 tahun, kemudian untuk bisa melanjutkan ke jenjang kuliah harus murah, tidak boleh lagi ada pendidikan yang mahal. Kemudian juga mengingat masih banyaknya rakyat Indonesia yang tidak punya pendidikan formal, maka pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja membuka pendidikan vokasi yang sesuai, ya, dengan kebutuhan tenaga kerja nasional maupun internasional, agar sumber daya manusia kita yang begitu besar bisa menjadi devisa negara dan bisa juga menjadi lahan luas lapangan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, yang kedua adalah akses pelayanan kesehatan yang cukup, ya, yang baik, yang profesional dan berkualitas, sehingga rakyat Indonesia mudah, ya, mengakses pelayanan kesehatan, sehingga rakyat Indonesia menjadi sehat, kemudian tidak ada yang sakit, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, dan anak-anak Indonesia harus sehat, tidak ada lagi yang boleh stunting. Nah, yang ketiga adalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, ya, ini juga harus menjadi program pemerintah yang betul-betul harus dilaksanakan oleh pemerintah yang akan datang ini. Nah, demikian juga dengan sikap-sikap pragmatis baik dari pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya, tokoh-tokoh bangsa ini, baik yang di dalam pemerintah maupun yang di luar pemerintah maupun rakyat Indonesia. Ya, ayo kita hilangkan yang namanya wani piro itu, ya, sehingga masyarakat Indonesia bisa memiliki wakil rakyat yang berkualitas, bukan karena dia bisa masuk ke parlemen karena dia punya uang banyak saja, tetapi memang betul-betul punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas, sehingga dia bisa menjadi wakil rakyat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengawal pemerintahan agar semua produk-produk pemerintah maupun parlemen berpihak kepada masyarakat. Nah, yang keempat adalah kita semua harus juga bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Kita hilangkan semua yang namanya kebencian, yang namanya saling fitnah, yang namanya selalu menebar kebencian. Semua yuk kita hilangkan sama-sama. Kita kembali guyup sebagai sebuah bangsa, saling support. Dan kalau ada yang memang kurang bagus, mari kita kritisi secara konstruktif. Tidak perlu dengan caci maki, tidak perlu dengan ribut dan gontok-gontokan. Kita bisa duduk bersama sebagaimana yang disampaikan oleh founding father kita, Soekarno, dan seluruh bapak bangsa yang mempersatukan Indonesia di bawah NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dan jangan sampai ada lagi yang mengatakan bahwa Indonesia harus kembali ke Republik Indonesia Serikat untuk bisa mandiri. Kenapa? Kenapa saya sampaikan itu? Karena itu adalah akal sesat, bukan akal sehat, ya. Kalau kita harus berpikir secara sehat, jangan sesat. Karena kalau kita sesat, maka kita akan mencerai-beraikan kembali bangsa ini, ya, tidak menjadi satu kesatuan di dalam satu wadah yang namanya NKRI. Saya kira itu saja pemirsa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi sebuah bangsa yang betul-betul kembali ke kita, bangsa yang ramah, bangsa yang sehat, dan bangsa yang saling mendukung satu dan lainnya. Salam keindonesiaan, merdeka.